P21 bukan sekedar wacana, tetapi telah berkas lengkap, lalu siap untuk naik sidang, dan siap bongkar-bongkaran di pengadilan. Para fansnya bilang kalau Nikita Mirzani ini seolah-olah dikriminalisasi oleh Polda. Padahal dia tidak diborgol itu dari Polda. Kalau di jaksa nggak bisa main-main. Ini yang selalu gue bilang. Kalau lu bicara selalu hobi menghina orang, nggak jaga ucapan, akhirnya yang terjadi itu bukan kriminalisasi, tetapi karma yang datang dalam bentuk jaksa. Tapi biar bagaimanapun, gue juga kasihan karena dia seorang wanita ya. Cuman kok ya dulu-dulu nggak mikir gitu kalau kok hina-hina orang. Mungkin buat kalian merasa kalau misalnya hukum itu bisa dibeli. Walaupun banyaknya oknum, kalau kebenaran sudah bertindak, nggak ada oknum di dalamnya. Telah dilakukan juga kan penyitaan untuk asetnya dia. Nggak tahu gue 3M apa 4M kayak gitu di rekeningnya. Atau ada mobil juga yang disita. Nah, dari situ aja sudah membuktikan kalau ada uang yang telah diambilnya. Entah apapun itu. Walaupun kalian bilang, ini sepertinya pasal pemerasan akan dihapuskan. Kita bilang aja akan dihapuskan. Ada pasal-pasal lain yang pokoknya dia pasti kena. Gitu loh. Patokan gue, uang itu udah di tangan dia, itu aja sih. Tapi semua yang terbaik buat Nikita Mirzani. Dan nanti, kalau lu bebas ataupun enggak, jangan lupa. Hukum kebenaran itu bukannya absen, tetapi telat datang, ya. Dan dia bukan berbentuk uang, tetapi berbentuk jaksa. Penyitaan mengenai mobil, itu mobil siapa yang disita? Ini setahu aku ya, dia nggak punya mobil begitu si NM, setahu aku. Lantaran kalau itu mobil si Mail, misal itu mobil si Mail. Kok si Mail? Bukan kendaraan si NM-nya? Salah ambil kali. Ya, mungkin mobil-mobil bapak lagi nge-grab kok ambil gitu. Guys, justru pasal baru ini angin segar sih buat di pihaknya Niki. Angin segar sih. Aib apa sih yang ditutupin sehingga begitu takutnya? Ada aib. Aib apa? Ini Aduh, ini semakin seru sih. Seru banget ini pasti persidangan ini. Aib mengaib, aib mengaib, aib mengaib. Ada terbuka nanti semuanya. Siap-siap pasang ring jantung ya Anda. Terus Ngana ini, aku ini mau berkoar-koar untuk nimbrung masalah orang oh tidak. Gue sudah bilang, gue itu cuma menyuarakan skincare overclaim dan keadilan untuk Nikita Mirzani. That's it, itu doang. Lain daripada itu nggak ada. Nggak penting sama gue ngurusin masalah-masalah orang, ya. Tapi kalau skincare overclaim itu adalah bentuk dari woman, support woman. Kalian masih aja mensupport mafia skincare overclaim. Kan kalian ini bagaimana? Harusnya kalian itu say thank you sama Nikita, say thank you sama Doktif yang udah mereview produk-produk yang berbahaya, tetapi masih dijual, ya. Ini enggak, malah membela mafia-mafia skincare tersebut. Ya udah, nanti kan pengadilan. Nanti pada saat di pengadilan kan dibongkar semuanya. Begitu. Enggak mungkin gue setiap hari harus A, B, C, D, C, D, Z gitu. Ayo, ikut ada masalah orang gak urusin. Ada masalah ono gak urusin. Ada masalah si ini gak urusin. Bukan begitu kerjaan gue, gak ada untungnya juga gitu loh. Bye. Mewakili netizen yang waras dan sehat hati dan pikirannya, mau memberikan masukan dan saran kepada kamu yang baru saja pindah rutan. Jangan mau masuk tahanan sendirian. Nanti kalau di persidangan, bongkar saja semua kesepakatan dan koordinasi, kolaborasi, bahkan kerja kelompok kalian. Kamu dan 2 teman kerja kelompokmu itu. Jangan mau masuk sendirian. Karena kamu menderita di dalam sana, teman-teman kerja kelompokmu itu asik-asik jualan, live dengan bebas. Bukan hanya live dengan bebas, tapi mereka bisa dengan bebas menghirup udara segar di luar tahanan. Bisa dengan gampangnya bertemu dengan anggota keluarga yang mereka inginkan. Mau keliling Indonesia, mau traveling ke luar negeri sekalipun, bisa seenak jidat mereka. Mau makan enak, mau belanja-belanji, mau kumpul-kumpul sama keluarga. Tinggal jalan, tinggal melenggang dan ketemu dengan siapapun yang mereka mau. Kemanapun mereka mau pergi. Dan kamu di dalam sana, jangankan mau jalan-jalan, mau nge-live ngomong receh ngalor ngidul entah kemana pun kamu nggak bisa. Kamu hanya bisa hubungi admin, pesan pizza,
yang banyak buat teman-teman setahanan dan buat bapak-bapak pol yang ada di sana? Terus apa? Semua manage by admin. Kamu bahkan tidak punya kebebasan untuk memegang sosial mediamu dengan leluasa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi jangan mau ya masuk sendirian, bongkar semuanya. Semua kerjasama dengan teman-teman kerja kelompokmu itu. Yang dua itu. Jangan mau masuk sendirian. Kalau sampai kamu nanti nggak mau ngomong di persidangan, itu tanda tanya besar buat kami netizen yang waras pikiran, hati, dan otaknya. Apakah ada perjanjian antara kamu dan teman-teman kerja kelompokmu kalau segala-gala akan diurusi oleh mereka? Keluargamu, anak-anakmu, cicilan-cicilanmu, usaha-usahamu akan mereka handle dan akan tetap membiayai kamu jika kamu melempar badan jadi tumbal di dalam sana sendirian? Apakah se-worth it itu? Apakah hanya dengan senilai itu saja? Dan kamu diam saja dan merelakan kedua orang teman kerja kelompok kamu ini melenggang bebas seenak jidat mereka. Sementara kamu menderita di dalam sana. Jadi, saran kami netizen yang waras hati, pikiran, dan otaknya, ayo speak up. Biar ada keadilan buat kamu, bebanmu pun jadi lebih ringan. Dan kamu nggak sendirian lagi. Izin bertanya nih Bang Sunan Kalijaga, benarkah salah satu klien abang yang tadi abang katakan itu ada dalam pusaran ini? Itu sebenarnya justru inisiator terjadinya dugaan tindak pemerasan ini Bang. Karena kalau kita lihat jejak digitalnya ya, yang beredar di luar sana, itu justru sangat-sangat terlihat bahwa salah satu klien abang ini, itu yang sangat-sangat merekomendasikan pelapor ini untuk menghubungi terlapor. Jadi ada akarnya gitu loh Bang. Dan salah satu klien abang ini yang benar-benar menjadi inisiatornya, dia yang menginisiasi adanya tindakan ini gitu loh, sehingga jadi sebesar ini karena salah satu klien abang itu sangat merekomendasikan. Nah, jadi menurut hemat saya nih Bang Sunan sebagai netizen yang sangat mengamati hal ini ya, sah-sah saja orang itu sampai menduga-duga kalau ini ada sindikat. Jadi abang jangan marah kalau misalnya ada dugaan-dugaan kalau ini ada sindikat. Karena memang menurut bukti-bukti yang sudah beredar ya sekarang, entahkah itu bukti benar atau tidak, kita serahkan kepada penyidik. Tapi sebagai netizen yang mengamati, itu terdengar dan terlihat jelas kalau inisiator terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan ini ada di salah satu klien abang yang abang omongin ini. Gimana menurutmu Bang? Gimana cara mematahkan dugaan daripada netizen bahwa klien abang, salah satu klien abang itu adalah sindikat seperti itu? Ini kan pertanyaan kita sebagai orang yang mengamati. Itu aja sih Bang pertanyaan sebagai netizen yang mengamati dan mempertanyakan juga kenapa sampai sekarang penyidik itu belum memanggil salah satu klien abang itu untuk dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Karena sampai detik ini menurut pengacara dari pelapor itu dari pihak penyidik belum ada SP2HP. Jadi belum ada laporan perkembangan penyidikan yang merupakan hak daripada pelapor loh Bang. Kayak gitu. Jadi ini belum final seperti itu. Jadi kita tunggu nih, sebaiknya dari hemat netizen ya, sebaiknya salah satu klien abang itu ya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi gitu loh Bang. Itu kan kita mengamati aja gitu Bang.